Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita boleh ada sampai saat ini. Oleh karena itu patutlah kita datang kepada Tuhan, menaikkan syukur kita dan menaati segala apa yang Dia perintahkan kepada kita. Sebelum beraktivitas, kita bersama-sama saat teduh sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan dan berdoa kepadanya. Mari kita memulai dengan doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh menikmati anugerah-Mu di dalam kehidupan kami sampai saat ini. Dan kami akan mendasari hidup kami dengan kebenaran firman-Mu, agar hidup kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Ke dalam tangan-Mu Yesus kami serahkan hidup kami, dan renungan pada pagi hari ini boleh menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terdapat di dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal 2 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Ibu akan membaca ayat 14 dan 15. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Judul renungan pada pagi hari ini yaitu kabar baik yang menyenangkan. Di dunia ini ada hal yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Hal yang menyenangkan bila kita berhasil menyelesaikan tugas atau memperoleh sesuatu yang menggembirakan, dan hal yang paling tidak menyenangkan bila harus menunggu. Entah menunggu sabar, menunggu hasil pengumuman, menunggu kedatangan orang, menunggu jadwal wawancara atau ujian, dan lain-lain. Menunggu membuat perasaan orang tidak menentu. Maka banyak orang berharap berada dalam situasi yang menyenangkan saja, sehingga tidak perlu menunggu dalam ketidakpastian. Dalam nas yang kita renungkan hari ini, Paulus mengalami dua peristiwa itu dalam waktu yang bersamaan. Ia merasakan hal yang menyenangkan dan sekaligus tidak menyenangkan. Ia mengalami saat menyenangkan ketika tiba di Troas. Ia melihat bahwa banyak orang di sana telah menerima Kristus. Pekabaran Injil telah bertumbuh di Troas. Itu berarti kerja keras dari Paulus dan rekan-rekannya membuahkan hasil. Namun sayang, kebahagiaan itu kurang sempurna karena ia sedang menanti berita dari Titus yang berada di Korintus. Keadaan ini memaksa Paulus untuk berangkat ke Makedonia. Ia berharap dapat berjumpa dengan Titus di sana dan tercapai. Ia juga mendapat kabar baik tentang jemaat Korintus. Kabar baik yang dibawa Titus menyenangkan hati Paulus sehingga ia menaikkan syukur kepada Allah yang memberikan kemenangan bagi Injil. Injil boleh semakin tersebar dan Tuhan berkenan memakai dia dan para rekannya sebagai bau yang harum bagi Kristus, sehingga di mana-mana mendatangkan keharuman bagi mereka yang mengenal Kristus. Namun bagi mereka yang menolak Kristus, berita Injil justru menjadi bau kematian bagi mereka. Paulus dapat menjadi bau harum bagi Kristus karena melayani dengan motivasi dan maksudnya murni, tidak mencari untung, serta terus terang dan berani memberitakan Injil sesuai perintah Allah. Oleh karena itu, meskipun harus mengalami banyak penderitaan, ia tidak pernah mundur. Generasi muda, kita patut meneladani Paulus yang selalu peduli terhadap keadaan orang lain dan bersyukur kepada Allah yang membuat Injil terus beroleh kemenangan dan berkenan memakai kita sehingga Injil semakin tersebar. Maka jagalah diri kita agar selalu menjadi bau harum bagi Kristus di tengah dunia ini. Generasi muda, bangunkanlah sikap yang selalu peduli terhadap orang lain. Marilah kita juga selalu bersyukur meskipun kita kadang menghadapi situasi yang kurang menyenangkan. Tuhan akan membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Serahkanlah
hidup kita untuk Tuhan pakai menjadi bau harum bagi Kristus dalam memenangkan teman-teman kita yang belum percaya. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini atas kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami agar kami terus membangun sikap yang peduli terhadap orang lain, dan kami dalam hidup kami senantiasa menaikkan syukur hanya kepada Tuhan. Dan walaupun kami harus menghadapi situasi yang sulit seperti saat ini, terima kasih Tuhan, biarlah kami senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam segala persoalan yang kami hadapi. Kami menyerahkan kehidupan kami, seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Lindungilah ya Tuhan orang-orang yang di sekeliling kami, lindungilah orang-orang yang kami kasihi, lindungilah orang-orang yang ada dan bertemu dengan kami ya Tuhan, dan kami senantiasa ada dalam perlindungan tangan kasih Tuhan saja. Tuhan, ajar kami untuk senantiasa belajar mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami, sehingga kasih Kristus dapat dilihat oleh banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang adalah Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus